Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada namanya, ini kan kelapa tua. Mana baca postingan saya di IG kan, kelapa tua itu ininya kita bisa bikin jadi susu, bukan susu, jadi coconut milk, santan. Bahasa kerennya kalau orang-orang Barat bilang coconut milk kan, tapi dari airnya dia untuk penyakit-penyakit. Saya alhamdulillah juga bukan baru sih, dapat info baru juga tentang dahsyatnya air kelapa tua. Jadi air kelapa tua itu untuk orang-orang yang berpenyakit degeneratif ya, seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, itu bagus banget air kelapa tua. Karena mikronutrien dia ada beda. Pernah saya share di IG, teman-teman bisa baca deh bedanya apa. Dia lebih berperan untuk apa ya, menyuplai nutrisi lebih baik dibandingkan sama kelapa muda. Kelapa muda. Tandanya muda sama tua apa? Keriput. Iya kan? Yoga kelapa tua kan yang coklat itu udah mulai keriput-keriput kan. Artinya kalau tubuh kita, Bapak sekalian, sudah mulai tampak tanda-tanda pengeriputan di mana-mana, ya kurang air, bahasa gitu lah. Kebanyakan yang dimakan produk yang menyebabkan penuaan dini bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki penuaan dono. Jadi itu. Maka salah satu cara terbaik untuk, jadi kalau ini, beliau ini lebih baik untuk kita gunakan sebagai detoksifikasi, dia bersih-bersih, bagus banget. Kalau ini mineralnya lebih kuat. Ya, jadi kalau misalkan Anda nih teman-teman sekarang yang masih muda kayak ini kan, muka-muka muda tapi agak tampak tua gitu, bermutu sekarang. Umur 30 tahun tapi wajah kayak 50 gitu. Kurang senyum, kurang enzim, kurang buah. Makanya orang waktu sakit dikirimin apa? Atau dibawain apa waktu sakit? Buah. Pesan, makanya makan buah waktu sehat. Gitu kan? Ada pernah nggak kebayang bawa ke rumah sakit, ketemu orang sakit itu bawa bakso, mie ayam gitu kan? Nggak ada kan? Karena dia sudah bisa makan kan, itu kan? Ya, makanya waktu sakit, nah itu, waktu sehat kayak begini, jangan sia-siakan. Ya, apalagi manusia itu secara karakter kita, sebenarnya kita tidak cocok-cocok banget makan daging tiap hari. Daging hewan ya. Protein hewan kita nggak cocok, karena memang gigi kita kan cuma 4 taringnya. Ya, gigi kita kan cuma 4. Maka kalau giginya cuma 4, taring itu kan fungsinya untuk merobek, mengonyak, ya, terutama yang berasal dari protein-protein hewan, daging. Jadi nggak ada orang misalkan makan apa yang makan wortel gitu kan pakai gigi taring, gitu kan, nggak ada. Gigi taring itu kan fungsinya untuk itu, seperti itu. Jadi artinya perbandingannya memang lebih banyak manusia itu kalau mau hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, maka yang dimakan olehnya itu lebih banyak makanan-makanan bersumber nabati. Kan gitu, dari giginya udah kelihatan. Ya, boleh kita makan daging, boleh, tapi jangan sering-sering. Pun kalau sering harus ada pembakarannya. Ya, ataupun kalau pengen tetap makan protein, kita tetap butuh protein. Lebih baik ada pilih protein yang nabati, lebih aman. Berarti dengan ini kita mengajarkan dia untuk menjadi vegetarian? Enggak, karena Rasulullah kan makan daging. Kita tetap makan daging kok, tenang aja. Tapi tidak sering. Jadi teman-teman yang maaf ya, kalau mungkin ada Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker, sebenarnya kanker itu ngobatinnya relatif gampang. Caranya gimana? Tanamkan akidah, tauhid, iman kepada orang yang kena penyakit tersebut, bahwa ini semua dari Allah, ini semua karena kezolimannya dia. Jadi dia akhirnya menyesal dengan itu dan dia kembali sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak dia untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya. Ya, sholat, zikir, puasa, sodako, segala macam. Ajak dia untuk itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakitnya tadi, Allah pastinya dengan Allah gugurkan. Artinya dia dapat nilai lebih. Dan yang ketiga, secara fisiknya sih ya. Secara fisiknya adalah ganti seluruh makanannya ya dengan makanan-makanan terutama sayur dan buah organik. Dalam 3 bulan tubuhnya bisa recovery. Dan salah satu kandungan yang terbaik untuk memperbaiki gennya manusia, ya, salah satunya ada pada tadi air kelapa tadi. Maka air kelapa, teman-teman sekalian, kalau kita bicara air kelapa tadi, kelapa yang muda mana?
Itu kelapa. Nih, kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, ya. Lalu ada blender sama kunyit misalkan. Dia berperan sebagai detox juga. Caranya gimana? Mau dicatat? Caranya gini. Ini air kelapa. Tapi air kelapa yang paling bagus adalah air kelapa yang muda banget, yang dagingnya masih halus. Ya. Toppingnya dia bisa Anda ganti dengan berbagai macam rimpang. Toppingnya. Caranya Anda ambil air kelapa sama dagingnya tadi, lalu Anda blender. Lalu masukkan di sana, misalkan Anda pengen ngobatin bukan ngobatin, kita ingin membersihkan liver, lambung, segala macam. Caranya gimana? Nah, air kelapa ini kayak begini nih. Nah, ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Anda mau tambahkan jahe juga nggak apa-apa. Boleh kita tambah yang lain? Boleh. Anda tambahkan dengan kurma buat lebih manis juga boleh. Lalu ada lalunya. Setelah di blender katakanlah jadi dalam satu gelas kayak begini, ya teman-teman, kita tunggu dia untuk mengendap dulu. Lalu Anda ambil baskom ya. Baskom ini gelas yang tadi air kelapa tadi, katakanlah mungkin 300-400 ml ya. Anda letakkan di atas baskomnya. Kebayang? Kebayang nggak? Lemes gitu? Kebayang lah ya. Di sekitar baskom ini Anda kasih es. Kebayang? Di sekitarnya, di dalam ya, bukan di luar. 6 jam lagi, 6 jam kemudian, kan dingin ini. Anda minum yang bagian tengahnya. Kebayang? Kan dia kan turun tuh sebagian endapan surnatannya. Yang Anda minum yang bagian tengahnya. Ya, yang Anda minum bagian tengahnya. Pola ini bisa kita pakai bahkan untuk mengobati orang-orang yang kanker sekalipun. Karena asam amino pada air kelapa itu efeknya luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan tadi rimpang. Jadi boleh diganti nggak itunya, apa namanya, toppingannya boleh. Toppingannya boleh diganti. Jadi teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam rimpang. Atau mungkin Anda bisa campurkan dengan kalau saya lebih senang rimpang, karena rimpang itu kan kayak kunyit, jahe, kencur gitu loh. Ya, itu bisa Anda topping tiap hari. Dan jangan lupakan kurma. Jadi setiap Anda nge-blender itu, ya, masukkan kurma di sana. Itu efeknya bagus banget. Membersihkan badan, termasuk nanti teman-teman yang sudah mulai biasakan untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman, makanan kemasan, ini pilihan juga nih. Air kelapa muda, 1 hari aja kita, kalau orang hipertensi minum ya, itu bisa turun dalam waktu 3 bulan tensinya. Kenapa? Karena banyak sekali mineral-mineral yang ada pada dia yang menyeimbangkan. Dia bukan obat, dia menyeimbangkan kembali. Yang menyeimbangkan tubuh kita. Kita lihat slide.